Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to LB Show, channel yang akan membahas seputar persoalan kehidupan dan menjadikan Islam sebagai solusi terhadap persoalan kita. Kali ini kita kembali bertemu dengan salah seorang ustadz yang memang pasti para netizen udah nggak asing lagi ya, dan memang sering hadir di channel kita, di podcast kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, gimana keluarga sehat? Sehat. Kita balik lagi ya. Iya. Nah, mudah-mudahan para netizen nih nggak bosen ya terhadap beliau, terhadap channel kita juga, karena memang kita membutuhkan orang-orang yang mumpuni untuk membahas terkait tema-tema yang lagi tren di tengah-tengah kita. Untuk tema saat ini kita bakal membahas masalah kepemimpinan dalam Islam yang memang lagi hangat-hangatnya saat ini. Netizen mungkin nggak bakal asing lagi dengan tahun pemilu ya, bukan? Di episode sebelumnya kita sudah membahas politik dalam Islam, bagaimana politik Islam itu mengatur politik, kemudian perbedaan politik Islam dengan sekarang. Nah, saat ini di tema hari ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin Islam itu seperti apa? Sebelum kita urai dan kita bahas tema saat ini, para netizen yang belum subscribe atau belum follow channel kita, silahkan subscribe dan follow channel kita. Dan yang punya saran atau kritik, tulis di komentar ya, tulis di komen agar di tema berikutnya kita bawa persoalan-persoalan atau tema-tema yang mungkin para netizen request. Ustadz, terkait dengan kepemimpinan dalam Islam, kita coba jelaskan dulu deh ke para netizen syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, terima kasih saya diundang kembali ya. Alhamdulillah. Dan temanya juga saya kira pas lah untuk kita bahas pada hari ini ya. Setelah kemarin kita bahas persoalan politik, hari ini kita akan bahas persoalan kepemimpinan ya. Sekali lagi bahwa acara kita ini adalah senantiasa melihat berbagai fakta ya atau fenomena kehidupan di tengah-tengah kita dari sudut pandang Islam dan sekaligus juga memberikan solusi-solusi Islam. Nah, kemarin kita bicara soal politik, maka sesuai dengan tema yang diminta hari ini kita akan berbicara soal kepemimpinan. Dan tadi sudah ditanyakan apa ya persyaratan-persyaratan seseorang itu bisa menjadi pemimpin dalam Islam. Ya, saya kira ini satu hal yang penting memang bagi kita untuk kita pahami ya, supaya kita bisa benar dalam kehidupan ini. Ya, jadi sudah jelas bahwa di dalam pelajaran-pelajaran fikih ya, itu bahwa seorang pemimpin itu memang ada 7 syarat utama yang harus dimiliki. Yang pertama jelas harus Islam dia, ya harus Islam. Jadi itu syarat utama. Ya, jadi kalau kita dulu pernah ramai masalah surat Al-Maidah 51, iya, itu karena orang masih belum familiar dengan ayat itu. Ya, jadi ayat itu kan memang sudah menjadi satu dalil bahwa memang umat Islam itu tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak beragama Islam. Oh iya. Nah, itu Al-Maidah 51 bisa dilihat lah nanti ya. Iya. Bunyi ayatnya bagaimana. Kemudian yang kedua, harus laki. Ya, jadi harus laki. Jadi nanti ini pembahasan tentang hal ini nanti bisa panjang karena kalau yang namanya pemimpin dalam arti dia menjadi bagian dari para pengambil kebijakan, ini harus laki memang. Ya, pemimpin wilayah, ya apakah itu dalam tingkat negara atau tingkat provinsi, ya seharusnya harus laki. Harus laki-laki. Ya. Nanti ini bahasannya panjang sekali lagi ya, karena perempuan masih boleh masuk, tapi ketika dia tidak menjadi bagian dari pengambil keputusan. Iya. Nah, yang ketiga, akil itu maksudnya berakal. Ya, jadi orang yang
tidak berakal atau orang yang berada dalam gangguan jiwa, ya, atau masih anak-anak katakanlah ya, nanti ini terkait dengan balik ya yang keempat ya, ini tidak boleh kemudian menjadi pemimpin. Ya, dicalonkan saja tidak boleh, ya, apalagi kemudian sampai dijadikan pemimpin, ya. Jadi yang ketiga tadi akil, yang keempat adalah balik. Balik dalam arti dia sudah memasuki ukuran balik dalam Islam ya, bukan dilihat dari usia ya, dari istilah kalau dalam bahasa kita ya akil balik gitu, ya berakal dan matang, sudah dewasa lah katakanlah begitu. Kemudian yang kelima ya, merdeka. Jadi merdeka dalam arti dia bukan seorang budak ya, tapi di sini kemudian dijelaskan oleh para ulama ya, dalam zaman yang seperti saat ini juga bisa berarti bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh berada dalam kekuasaan orang lain. Ya, tidak boleh dia berada dalam tekanan pihak lain. Ya, jadi dia tidak punya otoritas yang penuh ya untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Ya, jadi dia tidak dalam tekanan orang lain. Jadi kalau dalam Islam itu yang namanya pemimpin ya, apalagi kalau dia adalah seorang pemimpin negara, itu petugas Allah itu. Jadi nggak boleh jadi petugas partai ya. Jadi itu ayat 30 surat Al-Baqarah itu kan jelas. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi memang Allah itu memberikan tugas kepada manusia, atau nanti Allah akan menjadikan khalifah di atas muka bumi di dalam rangka ngurusin dunia ini, ngurusin umat ini. Nah, itu yang dimaksud itu para pemimpin itu. Ya, para pemimpin yang ngurusin kepentingan umat, ngurusin dunia. Nah, jadi petugas Allah sebenarnya. Ya? Petugas Allah. Jadi maaf ya, jangan ada yang baper ya. Bahkan lebih idealnya lagi ya, seorang pemimpin dalam pandangan Islam ya, kalau dalam bahasa kita seorang khalifah ya, itu dia menggantikan tugas-tugas kenabian nantinya. Ya, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia akan menggantikan tugas-tugas kenabian. Dalam arti dia harus mempersatukan umat, ya. Kemudian dia menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, dia menjadi pengemban dakwah Islam ya ke seluruh dunia. Nah, ini tugas-tugas seorang pemimpin yang nanti jabarannya bisa lebih panjang lagi. Ya, tapi yang jelas seperti saya katakan tadi, dia tidak boleh hanya menjadi sekedar petugas partai, petugas seseorang atau karena dia akan mengurusi umat, mengurusi bahkan dalam skop yang lebih luas dia ngurusin dunia sebenarnya. Ya, ini dalam pandangan Islam ya, secara ideal begitu ya. Jadi dia harus merdeka dari poin kelima. Nah, poin keenam adil. Adil ini jarang kita memahami adil dalam perspektif usul fikih atau dalam ilmu hadis ya. Adil itu tidak sebagaimana yang kita pahami yang sering disampaikan. Definisi imbang atau ya. Sama rata sama rasa. Nah, ini istilah sosialis begitu ya. Iya, betul. Adil itu bukan juga sebagaimana makna yang sebagaimana selama ini kita pahami, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil bisa seperti itu. Tapi dalam persoalan-persoalan ilmu ushul fikih atau ilmu hadis misalnya, termasuk dalam persoalan kepemimpinan ini, adil di situ maknanya adalah tidak fasik. Ya, apa itu fasik? Fasik itu orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Jadi yang enggak malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu namanya fasik. Ya, jadi orang yang tidak malu-malu melakukan perbuatan maksiat. Ya, ini haram ya, menjadi pemimpin. Jangankan menjadi dicalonkan saja sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang yang mohon maaf ya, sudah terang-terang dia menyatakan dia menyukai film-film yang nggak benar, itu nggak boleh. Ada kayaknya saat jadi kan pemimpin. lupa. Karena ini di Konoha itu. ya di negeri 62. Iya, di negeri. Nah, ini tidak boleh. Orang-orang seperti ini dijadikan pemimpin, bahkan dicalonkan ya, karena bisa tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat keenam ini. Apalagi kalau kita lihat dari penjelasan psikolog ya, orang-orang yang punya hobi seperti ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Iya. Berarti akalnya juga berarti nggak memenuhi syarat. Betul. Iya. Nah, jadi ya mungkin secara umum, secara luas bisa saya katakan bahwa orang yang terbukti melakukan kemaksiatan ya, atau apalagi secara terang-terangan dia mengaku dia menyukai kemaksiatan, ini nggak boleh dijadikan pemimpin. Maka di dalam ilmu hadis ya, riwayatnya orang-orang yang seperti ini itu tidak diterima
Ya, Periwayatannya. ya, periwayat dari orang-orang yang terbukti orang itu adalah terang-terangan atau dikenal ya sebagai orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Artinya marwahnya tidak terjaga, kehormatannya tidak terjaga. Ya, nah ini kalau ada hadis dari orang-orang seperti ini maka masuk ke dalam hadis-hadis doif dia. Jadi salah satu penyebab hadis itu menjadi hadis doif karena salah satu periwayatnya atau sebagian dari periwayatnya adalah orang-orang fasik. Nah, jadi jangan milih orang-orang fasik. Masya Allah. Yang ketujuh, maaf ini nggak ada hubungannya dengan pemilu ya, karena kita melihat semuanya dari sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam ya. Yang ketujuh, syarat seorang pemimpin itu dia harus punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Jadi artinya mampu dalam apa nih? Mampu di sini memang maknanya luas. Ya, kalau dalam pandangan Islam tentu dia mempunyai kemampuan pemahaman yang benar tentang agama ini. Ya, karena dalam pandangan Islam seorang khalifah atau seorang pemimpin itu dia biasanya juga harus mampu melakukan ijtihad. Ya, jadi seorang mujtahid. Nah, untuk menjadi seorang mujtahid itu banyak sekali persyaratan yang harus dimiliki. Berarti dia harus cerdas ya, betul ya. Iya. Enggak pelangap-pelongo betul. Jadi saya enggak nyindir siapa-siapa ya netizen ya. Enggak, maksudnya ini terkait dengan syarat tadi ya. Berarti jadi dia harus cerdas ya. Harus mempunyai kemampuan ya, kecerdasannya terjaga, artinya hafalannya baik gitu kan. Dan juga mengerti tentang berbagai ilmu-ilmu keduniaan ya. Karena dia akan menjadi penentu berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat kehidupan orang banyak. Ya, inilah yang kira-kira bisa saya sampaikan tentang persyaratan ideal ya, persyaratan ideal seorang pemimpin dalam kacamata Islam. Dalam Islam. Nah, ini menarik nih saat berbicara terkait dengan kepemimpinan dalam Islam, dan tadi sudah diuraikan ya oleh Ustadz Gelerawan terkait dengan syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini kan pasti para netizen atau saya pribadi juga pengen tahu, ini sebenarnya ada nggak sosok-sosok seorang pemimpin yang mungkin bisa dijadikan barometer atau contoh buat kita nih? Ya, jadi jelas kalau kita melihat catatan sejarah ya, Islam ini sangat kaya dengan pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa ya. Karena baginda Nabi sendiri adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Beliau bukan hanya pemimpin dalam persoalan-persoalan spiritual ya, tapi beliau juga adalah seorang pemimpin negara, pemimpin pemerintahan yang tentu ini yang harus menjadi uswah, yang menjadi catatan kita. Jelas bahwa sifat beliau yang fatonah, ya, cerdas, amanah, kemudian sidik, ya, selalu berada dalam kebenaran, selalu jujur, yang nggak bilang ada 11.000 tapi nggak tahu saya, nggak di Konoha. Oh, dia harus jujur ya, nggak boleh bohong ya, nggak boleh bicara ada tol langit, nggak ada, sampai kan nggak ada ya. Nggak boleh ya, jadi kalau ya, kemudian tablik itu selalu menyampaikan kebenaran. Ini sifat Nabi yang sudah kita sama-sama pahami kan. Nah, lalu kalau kita melihat generasi berikutnya, yaitu generasi para sahabat misalnya, para khulafaur rasyidin, itu pemimpin-pemimpin yang luar biasa itu. Tapi yang membedakan, ya, ini yang membedakan ya. Mereka ya, para sahabat-sahabat Nabi ya, para khulafaur rasyidin ini, mereka itu bukan berebut jabatan seperti hari ini kita lihat. Mereka itu justru takut untuk menerima jabatan. Dijadikan pemimpin takut karena pemimpin itu ya, itu memegang amanah yang berat itu. Makanya seorang pemimpin ya, kalau dia melakukan sebuah dosa ya, perbuatan dosa, itu dosanya lebih besar dari orang biasa ya. Lalu kemudian masuk nerakanya bisa lebih cepat. Jalur tol ya. Berarti. Nah, demikian pula sebaliknya. Orang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang benar ya, setiap kebaikannya dia itu nilainya lebih besar berlipat-lipat dibanding orang biasa yang melakukan kebaikan. Dan masuk surganya bisa lebih cepat. Makanya kalau dalam istilah hadis ya, ada satu hadis yang panjang ya, bercerita tentang ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu salah satunya adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik ya, pemimpin yang amanah. Ya, jadi jangan dia pandang memimpin atau kalau dalam hari ini orang berebut jabatan itu kita hanya melihat dari sudut pandang dunia saja. Di akhirat itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya.
Di hadapan Allah itu berat sekali amanahnya. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau daulat oleh para sahabat untuk menggantikan tugas-tugas kenabian sebagai khalifah pertama, beliau itu sedih, beliau itu menangis. Bukan bersyukur seperti hari ini. Iya ya. Lalu satu pesan yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang telah menunjuk secara aklamasi ya, karena tidak ada yang lebih pantas dari beliau untuk menggantikan tugas-tugas kenabian kecuali beliau. Beliau adalah orang kepercayaan baginda Nabi kan. Yang pertama kali beliau katakan apa? Ya, kalian telah menunjuk aku sebagai seorang pemimpin dan selama aku menjalankan kepemimpinan ini berdasarkan Quran dan Sunnah, ikuti aku. Tapi kalau kalian melihat aku menyimpang dari jalan Quran dan Sunnah, ingatkan aku. Itu pemimpin yang bertakwa seperti itu. Kayaknya susah, Ustaz. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika beliau ditunjuk menjadi pemimpin untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, bukannya bersorak-sorak, bukannya bersyukur, kemudian selamatan di rumah tujuh hari tujuh malam. Tidak begitu. Open house di rumah. Beliau marah. Kok bisa marah, Ustaz? Beliau marah. Iya. Marah kepada para sahabat ya. Karena apa? Karena takut. Ya, beliau katakan kepada para sahabat yang telah menunjuk beliau sebagai khalifah kedua ya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian akan menjerumuskan aku ke dalam neraka dengan kepemimpinan ini? Masya Allah. Jadi saya katakan tadi, pemimpin itu kalau nggak benar dia masuk nerakanya lebih cepat. Jadi ini orang-orang bertakwa memang seperti itu. Ketika menerima amanah kepemimpinan itu begitu. Malah takut mereka. Ya. Kok sekarang berebutan? Bukan alhamdulillah, tapi innalillahi yang mereka katakan. Insya Allah. Kok beda ya, Ustaz? Beda. Kalau sekarang kan justru orang berebutan sampai ngeluarin triliunan, ratusan triliun untuk jadi pemimpin. Maka terbukti ketika orang-orang seperti ini yang memimpin masyarakat, yang memimpin manusia, maka amanah itulah yang kemudian menjadikan masyarakat itu ada dalam ketenangan, ada dalam kesejahteraan. Ya, maka kita bisa melihat pada masa-masa kepemimpinan mereka, ya, dipenuhi dengan orang-orang yang bertakwa itu masyarakatnya. Ya, termasuk kalau kita lihat dari generasi berikutnya ya, ada Umar bin Abdul Aziz misalnya. Ya, beliau itu juga begitu. Beliau cicit dari Umar bin Khattab ya. Wah, masih ada hubungannya ya, ketika beliau ditunjuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah ke-8 ya. Jadi setelah era Khulafaur Rasyidin, dan sebagian ulama menyebut beliau juga khalifah yang lurus juga, ya, Umar bin Abdul Aziz. Yang beliau lakukan pertama kali apa? Beliau langsung memisahkan harta. Ini harta pribadi, ini harta negara. Gitu. Jadi harta pribadi beliau itu beliau serahkan ke negara. Persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Diserahkan harta pribadinya, diserahkan ke negara. Ya, karena beliau tidak ingin harta yang dia gunakan itu bercampur antara harta pribadi dengan harta negara. Justru sebaliknya ya, bukan harta negara diserahkan ke harta pribadi. Nah, justru mereka harta pribadi diserahkan ke negara. Umar bin Khattab itu sebelum menjadi pemimpin, beliau itu orang yang kaya raya. Tapi setelah beliau menyelesaikan masa kepemimpinannya, beliau justru jatuh miskin. Wah, terbalik, Ustaz. Beda dengan sekarang ya. Sekarang tuh dulunya susah, sekarang jadi kaya raya. Dulu sebaliknya dengan rakyat ya. Masya Allah. Dengan rakyat ya, Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memimpin ya, saking sejahteranya seluruh masyarakat di bawah kepemimpinannya dia, tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Ya. Saking kayaknya ya. Saking sejahteranya mereka dalam kepemimpinan seorang khalifah ya, atau seorang pemimpin yang bertakwa. Ustaz sekarang ngantri sebangkot, panjangnya ratusan meter, Ustaz. Nah, itu. Dulu nggak ada yang mau nerima zakat. Sekarang ngantri sembako panjangnya ratusan meter, Ustaz. Kok kontradiksi, Ustaz? Ya begitulah. Hidup di alam sekuler ya seperti ini. Itu kira-kira kita sebetulnya bisa nggak sih, Ustaz, dalam kondisi sekarang ini mewujudkan pemimpin-pemimpin atau sosok-sosok pemimpin seperti itu, Ustaz, di zaman sekarang ini? Jadi memang Allah menjanjikan ya di dalam surat An-Nur ya 55, itu surat ke-24 ayat 55. Memang Allah janjikan wa adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Jadi Allah menjanjikan akan kembali berkuasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana telah berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Maksudnya telah bagaimana berkuasanya baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Allah janjikan ini bahwa saat-saat seperti itu akan kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan itu. Ya. Hanya saja memang jalannya yang penting kan ini.
Ya, jalan untuk mencapai ke sana itu, ya kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi ketika beliau tidak memiliki kekuasaan, yang beliau lakukan adalah dakwah. Beliau melakukan penyadaran di tengah-tengah umat. Ketika kehidupan itu tidak diatur oleh Islam, sampaikan kepada umat bahwa hanya Islam yang akan menyelesaikan seluruh persoalan ini. Hanya Islam yang akan meninggikan derajat manusia. Ya. Maka itu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ya. Tapi kayaknya agak sulit Ustaz perjuangan ini, Ustaz. Karena mungkin masyarakat sekarang atau di kondisi sekarang ya sudah terbiasa kan dengan hal-hal yang berbenturan dengan Islam. Ya ini memang tantangan dakwah di situ, ya. Jadi sulit itu kan bukan berarti tidak bisa. Betul. Ya kan? Ya. Nabi itu betapa sulitnya beliau memimpin dakwah di Mekah selama 13 tahun, itu memang nggak banyak. Tapi ketika kemudian beliau hijrah ke Madinah, kemudian beliau mengatur kehidupan dengan Islam, ya itu memang proses. Jadi yang penting apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari rel apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, Nabi dakwah, kita dakwah. Hidupnya Nabi itu untuk dakwah. Nah, dakwah ini kalau dalam zaman sekarang bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Hari ini ada teknologi yang luar biasa ya, ada internet, ada YouTube, ada berbagai sosial media, itu kita manfaatkan untuk dakwah, untuk mengembalikan kesadaran umat untuk kembali kepada Islam. Ya. Maka sebagai hasil dari itu semua, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, sesungguhnya Allah itu hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang kepada Al-Quran. Masya Allah. Ya, ketika menjadikan Al-Quran sebagai aturan kehidupan, ya, hukum-hukumnya diterapkan, ya, kemudian dipelajari dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ya, maka suatu kaum itu akan dihinakan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka lepas dari Al-Quran. Masya Allah. Ya. Jadi kita jangan terjebak dengan kehidupan yang seperti ini. Maka kita bisa lihat hari ini berbagai kerusakan itu karena kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari Islam. Jadi persoalan yang sekarang dialami oleh kaum muslimin mungkin itu penyebabnya, Ustaz ya. Karena memang kita selama ini terlalu terlena dengan dijauhkannya kita dari Al-Quran itu sendiri, Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan netizen yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah kita bahas di tema hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kalau ada yang punya saran atau kritik, silahkan tulis di komentar. Atau buat yang baru gabung, buat netizen yang baru gabung, silahkan subscribe dan follow agar kita selalu mendapatkan update atau informasi terbaru dari channel kita. Mudah-mudahan apa yang kita dibawakan hari ini itu bisa memberikan manfaat ya. Sekali lagi, konklusinya Ustaz untuk tema hari ini. Ya, saya akan kutip surat Ar-Rum ayat 41 ya. Allah katakan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini memang berbagai kerusakan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, ya, apa yang hari ini nggak rusak di tengah-tengah kita, ya, akhlak anak-anak muda kita rusak, ya, hukum, dalam persoalan hukum ketidakadilan tidak dirasakan, dalam persoalan ekonomi kesenjangan yang semakin luar biasa. Maka di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bima kasabat aidinnas, itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, bima kasabat aidinnas ini kemudian dijelaskan oleh para ulama, maknanya itu adalah ketika manusia itu tidak berpegang kepada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, jadi sekali lagi bahwa Islam itu solusi. Ya, Islam itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara berbagai kemuliaan yang ada di tengah-tengah manusia, kemuliaan agama, kemuliaan manusia, harta, itu dijaga semua nanti ketika Islam itu diterapkan. Wah, plot twist nih Ustaz ya. Artinya, ya, kalau tadi konklusinya apa? Yuk kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Yuk kembali ke Islam. Ya. Jadi Islam menjaga kemuliaan manusia. Masya Allah. Ya, mungkin hanya sampai sini ya Ustaz ya. Terima kasih udah atas kehadirannya. Mudah-mudahan nggak kapok ya Ustaz ya. Insya Allah balik lagi. Insya Allah. Buat para netizen, mungkin cukup sampai segini pertemuan kita. Jangan lupa untuk ikuti terus update terbaru dari channel kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan. Ya, Afwan.